Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Kali ini saya membawakan film rilisan 2026 yang berjudul Hellfire, menceritakan tentang seorang pengembara tua yang di tengah perjalanannya malah membantai habis gangster satu kota sendirian. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar tahun 1998 di sebuah kota kecil di pelosok Texas, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang janda bernama Lena yang mengelola sebuah bar sederhana. Tak sendiri, Lena masih punya seorang ayah bernama Owen yang fisiknya harus duduk di kursi roda. Malam itu mereka sibuk memperbaiki kompor yang rusak, sampai tak lama muncullah 3 orang pria berandal, salah satunya bernama Clyde, putra kandung penguasa di kota itu, yang nampaknya Clyde punya ketertarikan khusus pada Lena dan dia pun melakukan ini. Tak terima putrinya disentuh, Owen pun angkat suara meminta Clyde menjauh dari Lena. Namun memang dasarnya anak dajal, Clyde pura-pura minta maaf, lalu menendang Owen hingga terjengkang dari kursi rodanya. Tak berdaya, itulah kondisi Lena dan ayahnya, sehingga dalam kesendiriannya, Lena yang suaminya dulu gugur di medan perang pun berdoa kepada mendiang suaminya agar mengirimkan seorang malaikat untuk membebaskan mereka dari penderitaan. You'd send an angel. Get it now. Tepat saat doa Lena selesai, kita dibawa ke jalan pedesaan panjang nan sepi, di mana seorang lelaki tua lusuh dengan ransel di punggung berjalan kaki menuju kota yang sama. Karena kita tidak tahu nama beliau, mari kita panggil saja Simbah karena usianya yang sudah cukup tua. Tujuan pertama Simbah adalah sebuah kedai kopi kecil. Tak punya uang, Simbah pun blak-blakan menawarkan jasa perbaikan rak sebagai ganti makan. Si pemilik kedai yang mengenali jaket Simbah sebagai jaket veteran pasukan khusus sebenarnya ingin memberi makanan gratis, tapi Simbah menolak belas kasihan dan tetap kerja dulu baru makan. Selesai melakukan pekerjaan, si pemilik kedai justru memperingatkan Simbah untuk segera angkat kaki dari kota itu karena kota ini tidak aman untuk orang luar. Tak lama, masuklah seorang sheriff yang ternyata juga ingin mengusir Simbah. Saat Simbah dengan tenang bertanya hukum mana yang sudah dilanggar, Pak Sheriff justru menggertak balik dan akan mencari-cari pelanggaran apapun agar Simbah pergi dari sana. Akan tetapi untuk menjaga citranya di hadapan orang asing, Pak Sheriff justru sok baik dengan membayarkan makanan Simbah seolah menutup transaksi pengusirannya. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan sosok sang penguasa kota kecil ini, yaitu Jeremiah Whitfield atau lebih akrab dipanggil Samidi. Dia adalah seorang mantan petinggi militer yang sekarang jadi bandar garam Cina paling ditakuti di distrik selatan Texas. Pagi itu Samidi mengingatkan Clyde untuk awasi setiap warga di pabrik bir dan jangan sampai ada yang berani buka suara. Di pabrik bir yang ternyata bukan pabrik biasa, warga kota itu dipaksa bekerja siang malam memadatkan dan mengemas garam Cina ke kaleng-kaleng bir sebagai kamuflase. Saat paket tiba, salah satu warga bernama Randall justru dipanggil keluar oleh ajudan Samidi dan diseret ke mobil. Vivian, istri Randall, hanya bisa menatap pasrah. Sementara itu, Simbah masih tetap di kota dan malah menyewa kamar motel dengan cara kasbon. Setibanya di mansion, Randall yang ketar-ketir disambut basa-basi seolah tamu kehormatan. Samidi memberitahu pagi tadi dia ditelepon jaksa agung yang baru menerima laporan mencurigakan dan Randall mengaku menelepon karena dipaksa istrinya. Tebak apa yang Samidi lakukan? Tangan yang dipakai mencari bantuan dihancurkan, itulah pesan Samidi ke seluruh kota. Setelah berkeliaran sebentar, Simbah pun sampai di bar milik Lena untuk cari pekerjaan harian. Owen yang langsung iba pada sesama veteran tentu tak menolak, dan ternyata mendiang menantunya juga mantan pasukan khusus. Saat Owen tanya nama, Simbah hanya menjawab dirinya seorang pengembara yang kebetulan lewat. Tak lama muncullah Lena yang tampak terkejut dengan keberadaan orang asing tua di warung mereka karena kalau sampai Clyde tahu mereka bisa kena masalah. Namun Owen tetap kekeh mempekerjakan Simbah untuk memperbaiki kompor yang dari awal film sudah bermasalah.
Tak lama setelah kompor menyala, Clyde dan dua anak buahnya muncul kembali. Begitu melihat ada orang asing tua di warung Owen, Clyde langsung pasang tampang sinis dan mengejek Simbah. Untuk mencairkan suasana dan menghindari konfrontasi langsung, Lena pun datang membawa 3 botol bir gratis ke meja Clyde dan dua anak buahnya, sebagai ganti memilih jalan damai daripada cari ribut. Please. Simbah cuma diam mengamati pola kekuasaan ruangan. Setelah Clyde pergi, Simbah diajak makan malam dan bertanya siapa sebenarnya 3 orang tadi. Owen lalu menjelaskan bahwa Clyde adalah putra Samidi yang memang punya kebiasaan suka mengincar Lena. Saat Simbah bertanya kenapa mereka tidak kabur saja dari kota terkutuk ini, jawaban Owen ringkas. Dia tidak bisa karena kroni Samidi berada di seluruh negeri. Selesai makan, Lena memberikan upah dan meminta Simbah jangan kembali karena kehadirannya hanya akan memperburuk situasi. Namun dengan uang yang dihasilkan itu, Simbah justru kembali ke motel dan bermalam lagi, sementara di sisi lain warga kota itu dipaksa lembur di pabrik bir di tengah hujan deras. Saat Simbah sedang berendam di kamar mandinya, kilat di luar memicu ingatan lama yang selama ini coba dia kubur. Dulu Simbah dikirim ke penyergapan yang menewaskan seluruh anggota timnya dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Rasa bersalah karena tidak bisa melindungi timnya itu menciptakan trauma yang membuatnya selalu mengembara tanpa rumah dan tanpa nama. Esok paginya, Simbah justru kembali ke bar untuk lanjut bekerja. Kali ini Simbah diminta memperbaiki talang. Lena memohon ayahnya agar tidak mempekerjakan Simbah lebih lama, namun Owen tetap kekeh mengambil risiko. Tak lama setelah Simbah lanjut bekerja, Clyde dan dua anak buahnya muncul lagi dan langsung naik darah. Clyde memberi ultimatum 5 menit untuk angkat kaki dan Lena yang mencoba membela ayahnya pun ditarik kasar sampai menjerit. Awalnya Simbah masih diam dan melihat keadaan. Tapi saat Clyde sudah melewati batas dengan memukul seorang wanita, akhirnya Simbah pun beraksi. Setelah Clyde dipaksa keluar dengan tangan kosong, akhirnya Owen dan Lena buka mulut tentang bisnis Samidi di kota ini. Seluruh warga kota itu dipaksa mengemas garam Cina ke kaleng bir di pabrik Samidi dengan bayaran kebutuhan pokok dan uang tutup mulut. Kabur pun percuma karena kroni-kroni Samidi punya sindikat di seluruh penjuru negeri yang akan memburu mereka sampai mati. Pak Sheriff pun sudah menjadi bagian, jadi tidak ada jalur legal yang bisa dipakai. Mendengar itu, Simbah hanya menyuruh Owen menyimpan semua senjata rampasan ke brankas. Sementara itu, Clyde pulang ke mansion dan mengadu ke ayahnya soal Simbah yang menghajarnya. Samidi pun memilih mengirim Pak Sheriff untuk membereskan masalah agar tidak mengganggu kesepakatan kartel. Di bar, warga mengadakan rapat darurat dengan asumsi Simbah punya kenalan orang kuat di kemiliteran karena dia mantan pasukan khusus. Sementara itu, Simbah diam-diam menelepon kawan lamanya sesama veteran perang dengan satu kalimat. I would like to congratulate you. Oh, kaget. Ghost, so I'm gonna need to call in my partner. Anything at all, just ask. Di waktu bersamaan, Pak Sheriff pun meluncur ke bar dan mendapati setengah warga kota sedang berkumpul, lalu mengancam akan menahan Owen juga. Saat hendak menangkap Simbah, Pak Sheriff dibuat terkejut dengan koneksi yang dihubungi oleh Simbah. Under arrest. Now you can either come voluntarily or... Colonel Jack Hollister, yeah, U.S. Army Special Forces Command. 24 hours, this place will be swarming with federal agents. Simbah mengaku kalau dia baru menghubungi seseorang bernama Kolonel Jack Hollister yang merupakan komando pasukan khusus Amerika Serikat. Simbah pun mengancam akan melaporkan kebusukan Pak Sheriff, sehingga hal itu langsung membuat Pak Sheriff ketar-ketir dan mundur dengan halus. Setelah Pak Sheriff pergi, ternyata semua perkataan Simbah hanya gertakan semata. Is any of that true? Not a word. Dirasa sangat mendesak, Pak Sheriff langsung melapor ke Samidi yang saat itu sedang membuat kesepakatan garam Cina dengan kartel Meksiko sebesar 60.000 kilo per kuartal. Samidi sempat terkejut saat mendengar nama Jack Hollister karena ternyata dia juga sangat mengenal sosok kolonel yang sudah mati itu. Jack Hollister has been dead for many years.
Karena tahu semua itu hanya bualan, Samidi pun menyuruh anak buahnya mengirim eksekutor untuk membereskan masalah. Malam itu di bar yang gelap, setelah tahu kemampuan Simbah, Lena akhirnya memohon agar Simbah tetap tinggal untuk melindungi mereka. Simbah setuju, tapi dengan syarat Lena harus mengantarnya 80 km ke utara besok pagi untuk mengambil sebuah paket. Setelah Simbah pergi tidur, Lena memandang foto mendiang suaminya dan berbisik lirih, bertanya malaikat macam apa yang ia kirim untuknya. Tepat saat Samidi sudah mengirim seseorang untuk mengawasi, Simbah dan Lena pun berkendara menuju landasan terpencil. Dan ya, itu adalah pesawat kecil milik kawan lama Simbah yang sebelumnya dihubungi, yang mengirim tas penuh berisi senjata api lengkap untuk berperang tanpa sadar jika di kejauhan sudah ada antek-antek Samidi yang mengawasi. Selesai menerima paket kiriman, Simbah dan Lena pun langsung meluncur kembali ke kota. Akan tetapi Simbah baru menyadari ada sebuah mobil yang mengikuti dari belakang sehingga sempat dihadang. Beruntungnya Lena langsung memundurkan mobilnya dengan Simbah yang terus menembaki, memacu menuju lumbung tua di pinggir jalan. Berlokasi di lumbung terbengkalai, Simbah dan Lena masuk ke dalam untuk bersembunyi. Akan tetapi kedua antek Samidi langsung menyusul. Meski sudah kolot, Simbah masih cukup tangkas untuk baku tembak, walaupun Lena cukup jadi beban yang menyulitkan pergerakannya. Sadar kedua preman tidak akan berhenti, Simbah pun memberi Lena sepucuk pistol untuk melindungi diri. Sementara Simbah akan menghadapi keduanya seorang diri. Bermodalkan shotgun yang punya jarak tembak terbatas, Simbah berhasil memancing satu preman ke ruang sempit dan tepat saat Simbah berhasil menumbangkan satu preman, kita akan melihat Lena yang sedang main petak umpet dengan preman satu lagi. Sayangnya, Lena ketahuan dan hampir dihabisi oleh preman itu. Tapi untungnya selesai dengan ketegangan barusan, Simbah dan Lena kembali ke kota untuk menyiapkan rencana kabur. Namun, ketika mereka baru sampai di bar pada malam hari, ternyata terlambat sudah. Clyde dan satu sosok baru bernama Zeke, ajudan Samidi paling disiplin, sudah keburu menyandera Owen dan warga lainnya. Clyde yang masih dendam atas kejadian sebelumnya sehingga langsung menghantam Simbah dengan tanpa ampun. Puas menghajar Simbah, Clyde memperingatkan warga bahwa sanksi atas pengkhianatan akan sangat berat. Namun untuk Lena, Clyde memberi pengecualian dan ingin membawanya pulang. Karena dari awal Clyde memang naksir berat sama Lena. Zeke sempat mengingatkan kalau perintah Samidi tidak begitu. Tapi karena Clyde kekeh dan dia putra sang bos, Zeke tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Clyde pergi membawa Lena, Vivian, istri Randall, memohon agar warga dibiarkan hidup sekalipun tanpa bayaran. Malang sekali nasib Owen dan beberapa warga yang harus mati tanpa Simbah bisa berbuat apa-apa. Sementara di mobil, Clyde menjelaskan ke Lena bahwa mulai sekarang dia harus patuh menuruti apa yang Clyde mau. That is your life now. Setelah pembantaian itu, tubuh warga lalu diangkut ke mobil, namun saat dua preman akan mengambil tubuh Simbah, tiba-tiba mereka mendapati Simbah sudah lenyap sehingga keduanya masuk ke dapur untuk memeriksa dan
Selesai dengan preman kecil, kini Simbah harus menghadapi preman botak yang punya badan jauh lebih besar. Sehingga Simbah terpaksa mengeluarkan pengalaman tempurnya untuk mengimbangi lawan dengan fisik jauh di atasnya. Setelah membalut kepalanya yang berdarah dengan kain, Simbah pun keluar dan melihat jasad warga yang bergelimangan di lantai bar. Tak lama, muncullah Pak Syarif yang sama-sama dibuat terkejut, lalu segera memborgol Simbah dan membawanya pergi. Pak Syarif menaruh Simbah di kursi belakang mobil patroli dan membawanya ke pabrik bir. Tanpa disadari, Simbah sudah membawa pin pemantik kompor di sakunya sejak hari pertama dan mulai membuka borgolnya. Di pabrik, Pak Syarif menghadap Zik dan mengeluh tentang tindakan mereka yang sudah keterlaluan. Menurutnya, mereka tidak perlu sampai menghabisi warga tak bersalah, karena bagaimanapun dia masih punya hati nurani sebagai aparat. Sehingga alih-alih kooperatif, Pak Syarif mulai memberontak, akan tetapi ya, Pak Syarif pun tewas di tangan Zik. Sementara itu, Simbah sudah berhasil meloloskan diri dari borgolnya dan mulai menjatuhkan satu persatu preman di pabrik. Seperti veteran tua yang sudah lupa lelah, Simbah berhasil melumpuhkan belasan preman seorang diri di lantai produksi pabrik bir. Selesai dengan para krocok, kini Simbah harus menghadapi lawan yang jauh lebih brutal, yaitu Zik. Dan keduanya pun memulai pertarungan jarak dekat yang menggugah adrenalin. Dengan pistol kosong, Simbah harus menghadapi Zik yang memegang sebuah pisau. Pertarungan berlangsung alot dengan Simbah yang tak kunjung lelah, dan Zik sempat heran dari mana stamina si veteran tua ini berasal. Sampai akhirnya dengan satu manuver balik di atas tangki baja, Simbah pun tepat saat Simbah keluar mencari Lena, muncullah Clyde dari arah depan dengan mobilnya. Simbah dengan cepat menghadang dari depan dan tebak apa yang dia lakukan. Ya, Simbah berhasil menembak Clyde tepat sasaran dari depan, menembus kaca dan menyelamatkan Lena dari bahaya. Pertanyaan pertama Simbah adalah soal keselamatan Lena, namun jawaban balik Lena justru soal ayahnya. Diam Simbah sudah cukup jadi jawaban. Karena semua orang sudah mati, Simbah pun membawa Lena ke kediaman Samidi untuk membuat perhitungan atas semua dosa yang telah ia lakukan. Tepat saat Samidi sedang asik main piano dan memainkan lagu Gugur Bunga, muncullah Simbah dan Lena yang ingin minta pertanggungjawaban. Tebak apa yang Samidi ucapkan ketika pertama kali melihat sosok Simbah? Ya, Kolonel Jack Hollister yang sempat disebutkan tadi ternyata tidak lain adalah Simbah itu sendiri. Saat Samidi memanggilnya prajurit, disitulah baru ketahuan kalau Samidi ternyata mantan komandan Simbah yang dulu mengirimnya ke penyergapan. Dengan kata lain, orang yang dulu menjadikan Simbah kehilangan seluruh skuadnya adalah si Samidi Kopok yang sekarang jadi bandar garam Cina. Dengan fakta bahwa Samidilah yang menyebabkan semua anggota pasukan khususnya tewas, Simbah semakin dibuat murka melihat yang bersangkutan masih sok jadi atasan. Sehingga tak hanya menembak kakinya, Simbah juga menyiram Samidi dengan alkohol dan menyalakan korek. Tepat seperti doa Lena untuk mengirim Samidi ke neraka tempo hari, teman-teman sudah pasti tahu kelanjutannya. Malam berikutnya di teras bar, sebuah salib kayu baru dipancangkan untuk Owen Hayes tepat di sebelah nisan istri Owen. Doa pemakaman dipanjatkan untuk mengantar arwah Owen menuju tempat tanpa air mata dan rasa sakit. Lena menangis dan Simbah cuma berdiri diam di belakangnya sebagai penjaga terakhir.
Pagi berikutnya, Simbah memastikan Lena sudah aman dan bebas memulai kehidupan baru karena di mata dunia, dia sudah tidak tercatat lagi di kota ini. You're free. Sementara Simbah sendiri akan kembali berjalan kaki sebagai pengembara untuk mencari petualangan selanjutnya. Sebelum pergi, Lena memanggilnya pelan dengan satu kalimat yang menutup film. God is with you. Tamat. Hellfire bukan sekedar film veteran tua membantai bandar, tapi cerita tentang seseorang yang sudah dianggap mati oleh dunia dan justru dipakai semesta untuk menjawab doa orang yang putus asa. Lena minta malaikat dan yang datang adalah pengembara tua dengan ransel dan dosa masa lalu. Pesan yang bisa diambil, jangan pernah anggap remeh seorang pengembara tua lusuh yang lewat di depan rumah kalian. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.